Di ufuk timur, matahari terbit memancarkan rona pesonanya. Gugur daun telah berhembus, pertanda matahari telah berganti. Aktivitas alam raya bagi seluruh penghuninya telah dimulai. Setiap jengkal kehidupan di alam ini adalah pesona. Begitu pula halnya kekayaan desa merupakan bagian dari kekayaan negeri. Desa dengan berbagai potensinya akan tumbuh dan berkembang seiring perkembangan zaman. Inilah Desa Dongkas, alam raya kecil dari Kecamatan Tinombo. Desa Dongkas berada dalam wilayah Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan sejarah, Desa Dongkas merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Tinombo. Desa ini berdiri sejak tahun 1912. Konon ceritanya, Desa Dongkas diambil dari kata dongkas yang merupakan nama sejenis tumbuhan kayu khas yang tidak ada ditemukan di tempat lain, sehingga desa ini dinamakan Desa Dongkas. Secara administratif, Desa Dongkas memiliki batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Silabia, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bainaa, dan Bainaa Barat, dan sebelah barat desa ini berbatasan dengan Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Berdasarkan demografis, luas wilayah Desa Dongkas adalah kurang lebih 3099 hektar yang terdiri dari 5 dusun, di mana dusun 1 dinamakan Dusun Sintaba, Dusun 2 Siboogi, Dusun 3 Ogotomuhu, Dusun 4 Punsung Beau, dan Dusun 5 Madino. Berdasarkan data penduduk tahun 2025, Desa Dongkas memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.836 jiwa atau sebanyak 580 kepala keluarga yang mendiami wilayah ini. Masyarakat desa ini penduduknya menganut agama Islam. Dan Kristen. Ada pelangnya. Di bidang pendidikan, desa ini memiliki bangunan gedung PAUD dan taman kanak-kanak. Bangunan sekolah dasar yang merupakan penunjang peningkatan sumber daya manusia. Dewan bersel banyak, pernapasan khusus. Doa sebelum belajar. Dari Al-Fatihah dulu. Ayo, 1, 2, 3. Ya, mulai belajar.
Dalam pemenuhan kesehatan, masyarakat Desa Dongkas memiliki bangunan Puskesdes yang berada di Dusun 4 dan 5 yang merupakan dusun terpencil sebagai salah satu upaya pemerintah setempat dalam mewujudkan masyarakat desa yang sehat dan kuat, sehingga desa ini melaksanakan kegiatan posyandu lansia, posyandu balita, dan ibu hamil. Jangan bagus sayang. Di bidang infrastruktur, pemerintah Desa Dongkas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 telah berhasil membangun drainase, talut, plat deker, sarana air bersih dan pipanisasi air bersih. Pembangunan gedung dan rabat jalan pasar desa. Pengadaan sarana alat musik elektron desa, pengadaan dan bangunan sarana jual beli air galon yang dikelola oleh badan usaha milik Desa Dongkas, serta pembukaan dan perbaikan jalan ke kantong produksi guna menyokong ekonomi warga dalam mengakses hasil sumber daya alam yang ada di wilayah ini. Namun di sisi lain, dengan anggaran yang masih sangat minim, dengan kondisi wilayah yang begitu luas, terkait akses jalan yang berada di wilayah Dusun 4 dan Dusun 5 masih sangat memprihatinkan. Ya, untuk
infrastruktur yang sudah dilaksanakan pembangunannya itu dari tahun 2015. Itu tahun 2012 itu pembangunan drainase yang berada di lokasinya di Dusun 3 itu sepanjang 2 km. Ya, 2 km itu yang berada di Dusun 3. Kemudian untuk yang pembangunan di 2016 itu yaitu pembuatan pasar desa yang sampai sekarang ini aktif dalam proses jual beli masyarakat. Kemudian rabat juga, rabat beton itu juga di sekeliling pasar itu juga sudah kami laksanakan. Kemudian pada tahun 2017 ini pembangunan abrasi pantai yang sekarang masih tetap kokoh, masih ada, itu volumenya sekitar 100 meter. Kemudian untuk 2018 itu dari anggaran dana desa yang kami laksanakan pada tahun 2018 yang pertama untuk pembangunan bangunan Bundes, ya ini yang Argeon itu yang kami laksanakan, fasilitas dan sarananya juga sudah kami anggarkan. Kemudian rehab jalan desa itu penghubung antara Dusun 1 dan Dusun 4 itu sudah juga kami laksanakan di 2018 dengan perbaikan untuk sarana air bersih. Di situ kami ada rehab pada tahun 2018. Kemudian di 2019 pula di situ kami fokus di dalam pemberdayaan, ya ini masalah peningkatan kelompok tani, kelompok nelayan, kemudian juga Karang Taruna itu juga kami sudah anggarkan di 2019. Kemudian di 2020 pula kami membangun satu unit posyandu yang ada di bangunan posyandu yang ada di Dusun 4. Itu sudah kami laksanakan juga di 2020. Jadi jalan yang penghubung dari Dusun 3 ke Dusun 5, kemudian Dusun 1 ke Dusun 4, karena Desa Dongkas ini terdapat 5 dusun. Jadi 2 dusun itu berada di dusun terpencil, berada di pegunungan, sehingga akses jalan menuju ke Dusun 4 dan Dusun 5 itu sampai saat ini itu sangat memprihatinkan, karena hanya berharap dari anggaran dana desa itu terus terang kami sudah berupaya mengerjakan jalan tersebut dengan anggaran yang seadanya, tapi namanya desa kita ini desa yang sangat luas, jadi sehingga anggaran tersebut tidak mencukupi. Jadi kami berharap itu pada pemerintah daerah maupun pusat bisa menyahuti apa yang permintaan dari kami pemerintah desa. Di bidang pertanian dan perkebunan, desa ini memiliki potensi alam yang begitu menjanjikan bagi warganya, di mana desa ini memiliki perkebunan kelapa, kakao, cengkeh,
Dan desa ini juga sebagian warganya penghasil cabai yang cukup luas dan sangat menunjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Selain di bidang pertanian dan perkebunan, desa ini juga memiliki potensi kelautan dan perikanan, di mana warga desa Dongkas juga berprofesi sebagai nelayan tangkap dan petambak ikan bandeng dan udang faname. Desa akan maju dan berkembang jika didukung oleh fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah pasar desa, di mana desa Dongkas memiliki pasar mingguan tradisional yang mampu memberikan sumber pendapatan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program kerja yang harus saya lakukan selaku Kepala Desa terpilih Desa Dongkas tahun 2022 sesuai visi misi mewujudkan Desa Dongkas yang mau sejahtera, berdaya saing, berlandaskan gotong royong, serta musyawarah mufakat, yang mana penjabaran dari visi misi tersebut telah dituangkan dalam RPJMDes selama masa jabatan dan program-program prioritas dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sebagai paduan dalam pelaksanaan strategi pembangunan di desa selama masa jabatan dan menjadi rujukan pula dalam penyusunan RKPD tahun yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan. 2. Permasalahan yang kami pemerintah desa hadapi berkendala beberapa hal meliputi bidang pemerintahan, terbatasnya sumber daya manusia yang belum memadai dalam pelaksanaan pemerintahan, regulasi desa yang belum berkoordinasi dengan optimal, masih rendahnya pemahaman tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa, inisiatif untuk aparat desa, kelembagaan desa belum memadai. Bidang pembangunan, ketersediaan air bersih buat warga belum memadai hingga saat ini. Jalan belum menuju kantung produksi belum, masih banyak yang belum memadai, masih berupa jalan tanah. Titik hujan, tiap musim hujan banjir air sungai meluap hingga ke pemukiman warga dan pemukiman warga yang tinggal di pesisir pantai. Masih banyak warga khususnya bertempat tinggal di dusun terpencil belum memiliki akses penerangan listrik PLN. Kami dari pemerintah Desa Dongkas sangat mengharapkan dari dinas, kabupaten, provinsi, dan pusat ingin sekali akses jalan, karena di dusun kami 4 dan 5 akses jalannya sangat memprihatinkan.